بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala pada kajian kita di subuh hari ini di musalla atau Masjid Darus Syabab akan melanjutkan kitab yang kita kaji sebelumnya, yaitu At-Tamhid ila Ma'rifatit Tauhid yang ditulis oleh Abu Abdurrahman Khalil ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Hammadi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke halaman 12 dari buku tersebut pada pembahasan Tauhidur Rububiyah. Kita baca dan kita ambil faedah dari buku ini. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan buku yang tipis dari permasalahan-permasalahan tauhid ini. Tauhidur Rububiyah. Bab Tauhidur Rububiyah. Sebagaimana yang kita ketahui semua, bahwasanya tauhid itu disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 3 macam, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul al-uluhiyah, dan tauhidul asma'i was sifat. Kemudian disinilah dirinci apa saja makna dari masing-masing tauhid tersebut. Adapun sebelumnya kita telah menyinggung di halaman 11 makna dari tauhid al-uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah itu ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi perbuatan kita dari ibadah kita ini tadi seperti sholat, puasa, zakat, haji, sembelihan, dan yang lainnya, ini kita esahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu kita mengesahkan ibadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkhususkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan tauhid uluhiyah. Nah, inti permusuhan antara para nabi dan para rasul dari zaman Nabiullah Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW adalah pada permasalahan tauhid al-uluhiyah. Adapun dari Adam sampai Nabiullah Nuh alaihissalam ini disebutkan sekitar jarak 10 kurun. 10 kurun. Kata para ulama, kalau 1 kurun itu 100 tahun. Sehingga kalau 10 kurun itu sekitar 1000 tahun. Nah, antara Adam dan Nuh itu belum terjadi kesyirikan. Jadi masih umat manusia murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada masa Nabiullah Nuh alaihissalam terjadilah kesyirikan. Muncul sebab kesyirikan sebagaimana yang kita ketahui semua, ada orang-orang soleh seperti Wad, Suwa, Yahuz, Ya'uq, Nasr. Kata Abdullah bin Abbas, haula rijalun salihun min qaumi Nuh. Mereka ini adalah orang-orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mereka ini tadi ketika meninggal dunia dibuatlah monumen, patung. 5 orang ini tadi, Wad, Suwa, Yahuz, Ya'uq, Nasr, yang disebutkan dalam surat Nuh tadi. Nah, dibuat monumen, dibuat patung. Generasi pertama yang membuat patung itu belum menyembah, sama sekali belum menyembah. Kemudian generasi pertama ini tadi, misalkan yang kita sekarang ini belum menyembah,
Ketika generasi para pembuat sudah meninggal dunia semua dan dilanjutkan generasi anak cucunya, di situ barulah terjadi penyembahan terhadap patung berhala tadi. Oleh karenanya para ulama menyebutkan patung dan monumen-monumen orang-orang soleh atau bahkan orang-orang yang diagungkan, dimuliakan, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang terjadi di zamannya kaum Nabiullah Nuh alaihissalam. Dan itu terjadi nanti di hari kiamat. Rasul alaihi wasallam menyebutkan tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai Jazirah Arab itu kembali lagi menyembah berhala. Itu sebagai tanda nanti menjelang hari kiamat, menunjukkan kesyirikan itu pasti akan tetap terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Adapun tauhid rububiyah di sini disebutkan di sini wal maqsudu bi tauhidir rububiyyati, dan yang dimaksudkan dengan tauhid ar-rububiyah, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah huwa ifradullahi bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatannya, minal khalqi wal milki atau wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah SWT dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi perbuatan-perbuatan Allah SWT kita esahkan. Apa perbuatannya? Mencipta, berupa mencipta, wal milki, memiliki, wat tadbir, dan mengatur, mengendalikan alam semesta ini tadi, termasuk kita, itu murni Allah SWT. Jadi kita esahkan, kita katakan yang mencipta alam semesta murni Allah SWT. Tidak ada yang membantu dalam mencipta ini tadi. Satu orang pun makhluk tidak ada yang membantu Allah SWT. Kemudian yang memiliki dan yang menguasai, itu murni Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, ya. Al-Malik, yang memiliki atau yang menguasai. Alam semesta ini dimiliki dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu wilayah pun yang luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadbir. Tadbir itu mengatur, mencakup, menghidupkan, mematikan. Ini juga tidak ada sesuatu yang lepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami misalkan ada wilayah itu kekuasaannya Nyi Blorong, kekuasaannya Nyi Roro Kidul, atau kekuasaannya Malampir. Semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang bahwasannya alam semesta ini 4 wilayah, 4 kutub itu dipegang para wali. Ya. Ini kedudukannya bisa mengendalikan alam semesta. Atau yang difahami oleh sebagian Syiah Rafidhah, yang mereka mengatakan tidaklah matahari terbit atau terbenam melainkan atas perintah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini keyakinan kufur. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim meyakini adanya pengatur, pengendali secara mutlak di alam semesta, melainkan hanya Allah SWT. Semua yang bisa mengatur, mengendalikan alam semesta ini tadi hanya Allah SWT. Kalaupun ada bisa mengendali, bisa mengatur suatu wilayah, itu pun dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan hujan. Hujan itu diatur oleh malaikat. Yang di sini dikasih deras, yang ini gerimis, yang ini kering. Itu terjadi dengan kehendak dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan dengan kehendak malaikat itu sendiri. Seperti malaikat menghidupkan dan mematikan. Ya enggak? Malaikat maut, dia mencabut nyawa. Ini pun terjadi dengan kehendak perintah dari Allah SWT. Ketika Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk mencabut nyawa seseorang, yaitu malaikat maut diperintahkan untuk mencabut nyawa, maka dicabut oleh malaikat tersebut. Itu dengan perintah dari Allah SWT. Berarti siapa yang mengendalikan? Adalah Allah SWT. Seperti misalkan malaikat datang ke dalam meniupkan ruh ke dalam janin seorang wanita. Ada seorang ibu, seorang perempuan hamil, disebutkan dalam hadis, selama dari hamilan tersebut ketika sudah mencapai 4 bulan, malaikat datang meniupkan roh. Bukan berarti malaikat ini menghidupkannya, tapi itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi, yang dilakukan oleh malaikat itu bukan berdasarkan keinginan mereka sendiri, tapi keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekelas malaikat seperti itu, yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi makhluk kita-kita ini tadi yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Sehingga tidak ada dari kalangan makhluk ini tadi yang bisa mengendalikan hujan. Kalaupun terjadi, ada orang mengendalikan hujan, itu pun terjadinya dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi pengalian hujan tersebut. Terbukti, terkadang mereka meleset. Katanya bisa mengendalikan hujan, dianya juga basah kuyup, kehujanan. Ya tak, Teh? Iya, kehujanan. Bahkan rezeki pun, pengaturan rezeki, tidak ada yang bisa mengendalikan. Kalau katanya bisa membuat orang kaya, dengan cupang, tahu cupang, Teh? Tahu, ngepet, itu tadi, babi ngepet dan yang lainnya tadi. Itu semua atas kehendak Allah SWT. Dan terbukti, berapa banyak kita jumpai orang yang berupaya seperti itu juga tidak berhasil. Sehingga semuanya dibawa kendali Allah SWT. Perlu kita pahami, kendali Allah SWT terhadap alam semesta ini meliputi perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Semuanya dibawa kendali Allah SWT. Contoh misalkan, seseorang mencari rezeki dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Dia kerja tukang angkut galon. Keliling. Oh, dari kenangan. Halal enggak, Teh? Halal kan? Halal. Ya keliling dah, Teh. Nah, untuk usaha kerja angkut galon. Ini atas kehendak Allah SWT. Dapat datek sehari 20 galon. 50 galon. Ini kerjaan halal. Itu terjadi dengan kehendak Allah SWT. Yang kedua, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT itu juga terjadi dengan izin dan kehendak dari Allah SWT. Misalkan ada seseorang, dia mencuri sepeda motor dan berhasil dapat 1 unit sepeda motor terparkir depan warung. Apa hukumnya ini tadi? Secara hukum Islam, rezeki yang dia dapatkan haram. Namun terjadinya ini tadi, dan dia dapatkan motor orang hilang, orang yang mencuri dapat duit. Ini kan rezeki. Tapi disebut dengan rezeki yang haram. Terjadi dengan kehendak Allah SWT. Allah menghendakinya. Allah yang memberinya. Difahami? Nah, sehingga perkara yang baik dan yang buruk di alam semesta ini tadi, itu juga harus kita imani. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah SWT. Itu masuk dalam ruang lingkup wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalian beriman terhadap takdir baik dan buruk. Sehingga di antara bentuk
rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tadi, baik perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan kebenaran suatu aktivitas atau keberhasilan suatu usaha tatkala dia mendapatkannya dengan cara yang haram. Tidak bisa. Kenapa? Dikembalikan kepada prinsip yang pertama tadi, bahwasanya perkara yang baik dan buruk itu semua terjadi atas kehendak Allah SWT. Jangan beranggapan, nah ini bukti usaha saya diberkahi oleh Allah SWT. Apa usaha mana? Jual narkoba. Nah, bukti usaha ini diberkahi oleh Allah SWT adalah sukses terus. Selama 7 tahun dagang narkoba ini tadi, sudah kebeli Ferrari, sudah bangun istana, tidak ketangkap polisi. Kalau seandainya tidak diberkahi, tentu sudah bangkrut usaha ini tadi. Bisakah berdalil dengan seperti ini? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Dikarenakan alam semesta ini buruk dan baiknya semuanya dikendalikan oleh Allah SWT. Kemudian, waqad aqarra bihi al-musyrikun. Dan sungguh tauhid ar-rububiyah ini, tauhid rububiyah ini telah diikrarkan oleh kaum musyrikun. Kaum musyrikun di zaman dahulu mengikrarkan, meyakini, menetapkan adanya rububiyah. Maksudnya apa? Mereka meyakini yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah SWT. Itu secara global keyakinan mereka. Walam yunkirhu illal qillatul qalilah ala mariz zamani. Dan tidak ada yang mengingkari rububiyah ini tadi, yang mengingkari tauhid rububiyah illal qillah al qalilah, kecuali sekelompok yang sedikit di tengah-tengah kelompok yang paling sedikit. Illal qillah al-qalilah, kecuali jumlah yang sangat sedikit sekali. Ala mariz zaman, berdasarkan perjalanan waktu. Wa minhum Fir'aun, di antara yang mengingkari tauhid rububiyah adalah Fir'aun alaihi la'natullah. Laknat Allah tertimpa pada dia. Fir'aun dia tidak menetapkan adanya rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia meyakini secara hati. Dia mengingkari secara lisan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Tapi secara hati dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Pencipta itu ada. Disebutkan di salah satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluban. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya jahadu biha, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluban. Dalam keadaan hati mereka yakin bahwasanya alam semesta ini ada yang mencipta, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkari alam semesta ini tadi, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari dikarenakan kezaliman yang ada pada mereka dan pelanggaran yang ada pada jiwa-jiwa mereka tadi. Jadi hati mereka sebenarnya, namun dikarenakan kecongkakan, sombong, tidak mau menetapkan. Itu perkara yang disebutkan oleh para ulama, perkara fitrah. Ya, dulu ada orang-orang yang mengaku seperti ini. Contoh seperti Fir'aun, dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Tapi tiba-tiba dia mengatakan kepada perdana menterinya Haman, ya Haman ibnili sarham la'alli attali'u ila ilahi Musa.
Wa inni la'adhunnuhu kadzibah. Wahai Haman, coba buatkan aku menara. Aku ingin melihat ke Tuhannya Musa. Ketika ucapan Fir'aun seperti ini menunjukkan dia tahu Allah SWT itu ada. Tapi dia tidak mau menetapkannya dan dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai Roh, itu dikarenakan kecongkaan dan kesombongan yang ada pada dia. Dan terbukti Fir'aun ketika berada di Laut Merah, Fir'aun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kalau seandainya dia Roh, dia Tuhan, tentu dia bisa menyelamatkan dirinya tadi. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalil yang menunjukkan kaum musyrikun menetapkan tauhid rububiyah. Qul, ketika antum baca Al-Quran ada lafaz qul, itu katakanlah artinya. Katakanlah, diucapkan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Misalkan, qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allahu ahad. Qul, katakanlah ya Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi ini tadi? Diajak mikir kaum musyrikin. Ya, diajak mikir teh. Abu Jahal, Abu Lahab diajak mikir. Hei Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? As-sama' wal absar. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mampu menghidupkan, mengeluarkan makhluk hidup? Al-hayy itu sesuatu yang hidup. Siapa yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup? Minal mayyit, dari suatu benda yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa pula yang mampu mengeluarkan benda yang mati minal hayy, dari makhluk yang hidup. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur alam semesta, mengatur urusan, al-amr, urusan segala perkara. Ini pertanyaan agak jelimet sebenarnya. Tapi karena mereka orang yang cerdas sebenarnya mikir, mereka menjawab spontan, fasayaquluna Allah. Mereka spontan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka ya Muhammad, afala tattaqun. Lalu kenapa kalian tidak mau bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di sini pertanyaan yang diajukan kepada kaum musyrikin. Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi? Rezeki dari langit bentuknya apa? Turunnya hujan. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Itu rezeki. Ya enggak? Hujan itu sumber penghidupan untuk tanaman, perkebunan dan yang lainnya. Sangat bermanfaat kalau secukupnya. Ya. Tapi kalau lebih, tenggelam date. Musola Darussalam ini tenggelam kalau kelebihan. Tapi kalau cukup, luar biasa. Ya, bisa menumbuhkan tanaman. Wal ard. Ya, rezeki dari bumi berupa tanaman-tanaman, ditumbuhkan tanaman, ada pisang, ada ubi kayu, ya enggak? Dan yang lainnya, sayur mayur, itu semuanya dikeluarkan dari tanah. Amma yamlikus sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Pertanyaan ini diajukan kepada kaum musyrikin. Kaum musyrikin itu meyakini Allah SWT memiliki pendengaran, mendengar, melihat. Dalam keadaan berhala mereka itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kan patung, mana bisa dengar? Nah,
Itulah letak kebodohan mereka. Mereka itu meyakini Allah SWT mendengar, melihat. Tapi mereka menyembahnya sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Makanya dikasih pertanyaan, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mendengar yang dan melihat? Mereka langsung menjawab Allah SWT. Bukan mereka mengatakan patung. Karena mereka tahu patungnya tidak banyak dengar. Tidak banyak melihat. Itulah letaknya kebodohan kaum musyrikin di zaman dahulu. Mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Dalam keadaan mereka tahu yang mendengar dan yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkannya, Jate kerja di seseorang yang nggak menggaji dia. Ya enggak? Tiap hari ngangkuti galon, digaji tidak. Buyan apa pintar teh? Pintar. Pintar kata Date. Nah, itu kalau kata Date, wah, buyan pasti kata Date ngomong. Ada galak berhenti dia. Anak yakin Date ini kalau tidak digaji sebulan, tidak galak lagi dia. Dorong galon itu tadi kan, dicari. Ay, mendingan katanya pegawai di Hendri lah. Tadi mungkar ban, nuang ke oli bekas, ya dah. Nah, itu gambarnya. Mereka itu meyakini yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang mengeluarkan makhluk hidup, benda hidup, makhluk hidup dari minal mayyit, dari benda yang mati? Disebutkan dalam tafsirnya, contoh seperti telur. Telur. Itu telur digolongkan benda mati. Atau punya telur, dapat dari dudi. Telur ayam cemani. Nah, misalkan di mesin tetas namanya. Nah, dirami mesin tetas atau mungkin pakai lampu. Lebih kurang 18 hari katanya. Berapa ayam itu telurnya? 20 hari, 21 hari. Nah, 21 hari ayam ini menetas. Keluarlah makhluk hidup. Ya enggak? Dicontohkan lagi oleh para ulama biji-bijian. Ya enggak? Biji-bijian itu sudah disimpan mungkin berbulan-bulan di toko biji-biji pertanian ya. Bibit, toko bibit. Ada bibit jagung, bibit kacang dan yang lain. Kemudian ditaruh di tanah. Biji kacang hijau ditaruh di banyu, keluar jadi kecambah. Nah, ini kan pertanyaan yang butuh mikir. Ya, butuh mikir mereka. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang mengeluarkan benda yang mati? Minal hayy, dari makhluk yang hidup. Pohon itu makhluk hidup, bisa besar. Keluar benda yang mati, buah. Ada dogan itu kan. Dogan kan tidak punya roh. Ya, kalau sudah jadi dogan, kan dia mesak lagi dogan. Ya enggak? Kalau ada dogan mesak di kenanga ini, bisa jadi tontonan itu tadi. Udah mati. Telur itu tadi, ayam itu makhluk hidup. Keluar, udah mati. Mikir mereka. 3 pertanyaan ini semua berkaitan dengan rububiyah. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa yang mengatur urusan-urusan seluruh makhluk? Rezekinya, ya. Kemudian yang hidup dan yang mati, semuanya diatur oleh Allah SWT. Kalau kita membagikan makanan, ya, mungkin bisa baik sebanyak uang 100, itu ada yang belum terbagi. Semuanya diatur oleh Allah SWT. Semuanya dapat. Tidak ada yang terluputkan dari bawah kendali Allah SWT. Semuanya dapat. Pertanyaan-pertanyaan yang berat seperti ini
ditanyakan kepada kaum musyrikin, spontan mereka mengatakan fasayaqulunallah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya, maka Rasul diajari dengan pertanyaan berikut. Faqul afala tattaqun. Katakan Muhammad kepada mereka, afala tattaqun. Terus kenapa kalian tidak mau takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kenapa kalian tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ngapa tidak minta baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngapa mintanya kepada berhala? Lah tahu yang ngasih tadi kan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhala. Ditanyakan, siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Malahan mereka minta kering kerontang, kemarau datangi berhala. Iya enggak? Ketika ditanya, siapa yang menghidupkan tanaman-tanaman, yang memberikan rezeki? Mereka tahu Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya ke patung. Gila dak teh? Gila. Makanya mereka disebut dengan masyarakat jahiliyah. Orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah makhluk, batu, patung, adalah orang yang bodoh. Masa orang suatu makhluk yang dia beli, ya, yang dibuat dari coran. Kalau zaman dulu bahkan sebagian mereka itu membuatnya dari makanan, dari roti. Sudah dibuat, disembah, kemudian dimakan. Itu yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Kebodohan di atas kebodohan. Makanya disebut dengan jahiliyah, berasal dari jahil. Kebodohan. Tidak mikir mereka. Kemudian ayat yang berikutnya yang menunjukkan mereka zaman dahulu meyakini yang mencipta, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum." Jika engkau bertanya kepada mereka, ya Muhammad, wala in sa'altahum. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, bertanya kepada siapa? Bertanya kepada kaum musyrikin. Bertanya kepada para penyembah berhala tadi, kepada masyarakat jahiliyah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda. Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Disebutkan langit ini ada 7 lapis. Bumi ini 7 lapis. Siapa yang menciptakan bumi yang besar ini, yang kita berada di atasnya ini tadi? Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Siapa pula yang mengatur, mengendalikan matahari dan bulan ini? Siapa yang mengendalikan? Ini pertanyaan diajukan Rasul kepada kaum musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab, dan CS antum ini semua. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur matahari dan bulan itu tadi? Pernah enggak antum date tejingo di kenanga ini enggak beraturan? Separuh siang, separuh malam. RT depan itu malam, di sini siang. Enggak pernah tertata dengan rapi. Iya enggak? Dan belum pernah sejarahnya antum tejingo ada matahari dan bulan. Ya. Berbarengan, nempel mau siang, separuh sampingnya matahari, sampingnya bulan. Ya. Yang pernah itu paling terang bulan. Ya. Nah, enggak pernah terjadi. Tertata rapi. Taskhir ditundukkan oleh Allah SWT. Dan matahari dan bulan ini, bintang dan yang lainnya, tidak katik tabrakan. Tertata dengan rapi. Semuanya diatur dan dikendalikan oleh Allah SWT. Dalam keadaan mereka ini tidak punya ilmu yang zaman sekarang apa namanya? Sains tadi. Ya. Jadi mikirnya mereka tuh bukan seperti kita mungkin pernah melihat gambar tata surya, bukan. Secara logika yang mereka cermati dalam kehidupan sehari-hari. Langsung spontan mereka mengatakan la yaqulunallah, yang mencipta adalah Allah SWT. Dari sini ya ikhwan, bahwasanya letak kesyirikan mereka itu bukan dalam masalah
rububiyah, tapi dalam masalah uluhiyah. Mereka tahu yang mencipta adalah Allah SWT. Sehingga tatkala seseorang kalau dia mengatakan yang mencipta adalah Allah SWT, yang mengatur adalah Allah SWT, memberi rezeki adalah Allah SWT, aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namun ternyata dia beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada makhluk yang sudah mati, kepada kuburan misalkan, minta di kuburan, atau minta di pohon keramat, atau datang ke pantai selatan, mengabdikan diri dengan Nyi Roro Kidul, dengan mempersembahkan kepala kerbau. Ini sebagai pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Ini merupakan kesyirikan. Fa'anna yufakun. Lalu kenapa mereka bisa terpalingkan dari kebenaran? Dalam keadaan mereka tahu yang mencipta dan yang mengatur alam semesta ini tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata mereka terpalingkan dari kebenaran. Itulah kondisi kaum musyrikin yang ada di zaman dahulu. Ya. Jadi mereka meyakini yang mencipta, yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa letak kesyirikan mereka? Nah, pada bab yang sebelumnya yang kita sebutkan berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dia terjatuh pada penyimpangan pada perkara uluhiyah. Mereka meyakini berhala-berhala ini tadi bisa sebagai perantara mereka. Namanya meminta syafaat, tawassul kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Dengan mengatakan, misalkan, wahai Syekh Fulan, atau misalkan Nabi, atau orang soleh, dia berdoa, meminta kepada orang yang soleh yang sudah mati ini tadi, ya Syekh Fulan, ya Nabi Allah, ya misalkan sahabat, atau ya Hasan, ya Husain, berikan atau kabul, sampaikan permintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini letak kesyirikannya. Kalau contoh yang lain yang sempat viral itu syirik ya. Kalau antum pernah dengar yang wasi, antum perhatikan di lafaz, dia bilang setelah ada, itu kan luka ya, luka kan. Terus dia nyebut ya Syekh Tsaqalain, ya Muhyiddin, Qutbur Rabbani. Kalau antum perhatikan ada lafaz ya Aba Muhammad, arithna. Ya, arithna. Nah, itu letak kesyirikan. Artinya apa? Dia manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Arithna itu tolonglah aku. Ini letak kesyirikan seperti ini. Itu belum terjadi di masyarakat jahiliyah. Ya. Kenapa? Masyarakat jahiliyah, mereka di zaman dahulu, kalau kondisi genting, ini kan genting ya, terjadi luka. Mereka ketika mendapat musibah, mereka minta langsung kepada Allah. Ketika mereka lapang, mereka minta kepada selain Allah SWT. Ini kondisi genting, malah dia minta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, bukan minta kepada Allah SWT. Dengan lafaz dengan aghithna ya Aba Muhammad, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aghithna. Bahkan dengan lafaz ya Syekh Tsaqalain. Tsaqalain itu artinya jin dan manusia. Syekhnya jin dan manusia. Ngeri sekali. Ya. Ini lafaz syirik besar. Wallahu ta'ala. Dan di zaman sekarang juga banyak. Terkadang dalam bentuk lantunan-lantunan lagu yang membahayakan pada akidah anak kaum muslimin. Ya. Contoh yang lagi viral ada lantunan dengan lafaz natawassadu bil hubabah wal batul al mustaqabah wan nabi thumma sahabah. Artinya itu kita bertawassal bil hubabah. Hubabah yang dimaksudkan adalah Khadijah. Al batul lil mustaqabah, yaitu Aisyah yang disucikan.
Apa hukum tawassul dengan orang yang sudah mati? Ya. Wan Nabi, tawassul kepada Nabi SAW sudah meninggal dunia. Yang diperbolehkan itu kita bertawassul kepada Nabi SAW ketika Rasul masih hidup. Ya enggak? Ketika Rasul masih hidup, kita datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, Ya Rasulullah, Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah. Ud'u Allah li, kata Ukasha, ayaj'alani minhum, agar Allah menggolongkan aku termasuk 70.000 orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, dan yang lainnya. Jadi minta langsung kepada Rasul agar Rasul berdoa kepada Allah. Adapun kalau Rasul sudah meninggal dunia, kita bertawassul dengan Rasul, tidak diperbolehkan. Apa yang diinginkan seperti ini tadi? Wallahu ta'ala. Kita cukupkan kajian sampai sini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan esok ya. Naktafi bihadza.